Halo semuanya, gua Dex dari channel F Documentary. Di video kali ini gue bakal bahas tentang apa sih dunia dari pandangan gue di umur 21 gue. Di sini gue bakal cerita tentang bagaimana sudut pandang dunia dari seorang gue yang umur 21 ini. Dimana apa saja yang udah gue alamin di hidup gue. Dan mungkin gue bisa share di channel ini. Pada umur 21 gue ini, gue mengalami beberapa hal seperti gue terjun di kripto, lalu gue magang sebagai pengajar di sebuah perusahaan, dan gue udah nyelesain skripsi gue di university. Selain itu, gue udah mencapai harapan masa kecil gue seperti membeli laptop, punya monitor, punya setup, dan beberapa hal impian-impian besar di umur gue waktu kecil. Selain itu, gue juga udah mencapai apa yang gue bisa katakan uang yang gue butuhin buat masuk LPK untuk kerja ke Jepang. Dimana selama gue masuk kuliah, gue nggak tahu mengenai Jepang. Dan berjalannya waktu, gue menginginkan untuk kerja di Jepang, tapi butuh budget yang lumayan besar. Dimana di umur gue waktu itu cukup mustahil buat gue nemuin dapat uang segitu, kecuali gue harus kerja keras beberapa tahun. Dimana gue punya kelemahan yang begitu besar. Dimana kelemahan gue sulit untuk bekerja buat orang lain. Bukan bekerja dalam tanda kutip malas bekerja, tapi gue lebih ke malas bekerja termasuk, cuman lebih ke gue rasanya kalau bekerja tapi nggak sebanding, rasanya nggak sepenuhnya gue bisa semangat pada pekerjaan gue. Di sini gue buat channel ini untuk diri gue sendiri, biar gue tahu kedepannya apa sih yang gue pikirin di umur gue saat ini. Jadi pandangan gue sekarang adalah dunia dalam tanda kutip bumi ini dikelola oleh beberapa orang saja yang punya kuasa yang sangat berlebihan, di mana mereka mendapatkannya dari keluarga-keluarga mereka yang bangsawan atau yang punya kekuasaan yang begitu besar. Selain itu ada juga beberapa orang yang dari bawah tapi tidak banyak yang punya akses menjadi konglomerat yang bisa mengatur gimana mereka hidup dan dunia ini berjalannya seperti apa. Sebagai contoh, di Davos ada pertemuan para pemimpin-pemimpin dunia dari US, dari beberapa pemimpin dunia kumpul di sana untuk membahas gimana sih dunia ini akan diarahkan. Selain itu, yang gue paling tahu untuk saat ini dan gue paling kena mental adalah ada kasus yang namanya uang fiat, di mana gue baru tahu uang adalah hutang, di mana uang adalah fiat yang dicetak setiap tahunnya berdasarkan sudah bisa kita cek sendiri berdasarkan chart dari M.2 setiap negara. Misal di Indonesia M.2 supply dari IDR, kalau di US M.2 USD. Di mana barang yang kita di sekitar kita itu sangat terbatas, tapi uang setiap tahunnya selalu bertambah di peredaran masyarakat, sehingga itu membuat inflasi di mana harga pada setiap barang akan semakin naik setiap tahunnya karena uang yang beredar itu semakin banyak. Sehingga dengan cara kita berhutang, kita mendapatkan uang ini itu sama dengan kita berhutang. Karena apa? Secara tidak langsung uang kita akan berkurang nilainya setiap tahunnya. Seperti halnya kita membayar bunga. Jadi energi dari uang kita sendiri yang kita pegang secara fiat itu akan nilai untuk membeli barang sesuatu akan berkurang pada setiap
tahunnya. Oleh karena itu, sangat amat bodoh buat saya untuk menyimpan uang secara fiat tanpa diarahkan disimpan ke aset manapun. Sebagai contoh, kenapa orang-orang kaya selalu dalam tanda kutip tidak memegang cash sangat banyak? Mereka selalu mengarahkan uangnya, mengalokasikan untuk aset, yang dimana aset adalah sebuah aset atau harga barang yang bisa naik harganya. Sedangkan hutang yang kita pakai uang ini itu setiap tahun itu menurun daya belinya. Sehingga untuk mengamankan, mempertahankan uang atau kekayaan itu dengan membeli sebuah aset. Jadi sampai sini uang adalah hutang, uang adalah aset. Begitupun hidup kita. Kita hidup itu seperti hutang. Kenapa? Karena kalau kita bilang ini rumah ini milik kita atau HP ini milik kita, tapi kenapa kita harus bayar paket data? Kita harus bayar pajak setiap tahunnya. Motor kita harus baca. Kalau kita nggak bayar pajak, kita nggak boleh lewat di jalan raya. Itu artinya kita membayar langganan subscriber pada negara, sehingga bisa dikatakan kalau kita tidak membayar langganan itu artinya barang ini bukan milik kita, sehingga bisa dikatakan kita tidak pernah benar-benar memiliki sesuatu itu, kecuali kita harus membayarnya untuk terus-menerus bayar biaya langganan. Oleh karena itu, uang, barang kita punya itu bukan benar-benar milik kita. Itu adalah format hutang yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan tujuan saya untuk hidup saat ini adalah keluar dari zona itu, dari zona hutang ini. Tapi kita nggak benar-benar bisa keluar dari dunia yang namanya zona hitam, kecuali kita harus di titik kita punya uang yang sangat banyak sehingga kita tidak keberatan untuk mengeluarkan untuk biaya langganan itu. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa target plan yang paling masuk akal adalah kita harus bekerja dengan gaji yang layak, dengan gaji yang sangat layak untuk kita hidup. Kalau berdasarkan analogi ini, kita kerja di Indonesia dengan gaji UMR. Padahal kalau kalian tahu teman-teman kita sendiri, itu banyak yang digaji di bawah UMR. Tapi ada juga yang UMR gitu. Tapi dengan gaji UMR saja itu tidak cukup bahkan untuk membeli apapun di Indonesia. Karena apa? Karena dengan gaji UMR ini, bayangkan kita bisa menghitung saving rate. Saving rate di Indonesia itu sangat kecil, antara 1 juta 2 juta atau 2,5 juta lah. Karena biaya hidup di sini itu hampir makan 50% dari gaji UMR kita. Misal, ini kalau kita ngerantau, kosnya kita aja hampir 1 juta, 600, 700 sampai 1 jutaan. Itu tergantung dari wilayah teman-teman Jabodetabek. Sedangkan makannya saja itu paling nggak bisa sampai 1 juta, sehingga belum kendaraan dan lain-lain. Jadi kisaran hampir 2 juta, dan itu bisa lebih, tergantung teman-teman, itu tergantung cara mengelola uang masing-masing. Kalau saya sendiri, saya dulu pernah magang di Batam. Biaya saya per bulannya itu hampir 1,5 juta lebih. Dimana saya itu ngekos ngontraknya itu udah berempat. Kalau nggak salah 350 atau 400 gitu. Itu menurut saya udah murah dibandingkan yang lain. Itu udah ada AC, udah ada kamar mandi di dalam, dan kasurnya. Dimana sewa kendaraan dan lain-lain itu hampir 1,5 juta sampai 2 juta. Dimana UMR saya itu saya all-in semuanya untuk menabung, untuk bertahan saat pulang dari magang. Karena saya tahu saya tidak akan seperti ini terus-menerus dan saya pasti akan pulang. Itu sebagai contoh saja. Jadi, kembali lagi, kalau kita ingin bertahan di dunia ini, kita harus mengikuti cara mainnya, di mana kita harus mencari uang sebanyak-banyaknya dan menyimpan sebanyak-banyaknya di sebuah aset yang dimana aset ini akan tetap naik terus. Dan kita bisa menikmatinya dengan bukan uang fiat, tapi dengan investasi kita yang sudah kita hantam di semuanya. Kalau kita tidak melakukan ini, mungkin kita akan bekerja sampai tua, sampai umur 50, 60, bahkan sampai kita mati. Kita nggak tahu kita akan mati kapan, tapi kita tahu kalau kita tidak melakukan rencana untuk menjaga
kita di masa tua, kita akan bekerja sampai tua, sampai mati bahkan. Nah, karena itu sebagai alternatif, mungkin ini sangat sulit, tapi ada satu alternatif yang bisa dipertimbangkan, kerja di luar negeri atau kerja di Indo dengan profesionalitas yang tinggi, yang gaji tinggi, dan kita akan menabung di sebuah aset di mana kalian bisa menghitung kira-kira per bulan kita bisa habis berapa juta. Sehingga saat kita bawa pulang, kita investasiin, kita hanya mengambil uang atau kita hanya bekerja untuk mengembangkan investasi kita untuk di masa tua, supaya kita tidak bekerja lagi. Karena manusia itu nggak mungkin, jarang sekali orang yang hidup di atas 80, 90, 100 itu jarang. Kita pakai average aja. Kita hidup di sini tidak selamanya. Kita hidup di sini sangat terbatas. Kita punya kekuatan, kita punya kesadaran, dan kita tahu akan itu. Jadi kita akan average saja. Kita akan kira-kira hidup sampai umur 60, 70, 80. Ini lebih itu kita gak bonus. Jadi untuk kita bertahan sampai situ, mungkin kita udah melewati umur 20 tahun. Jadi kita masih tinggal 50 sampai 40 tahun. Dimana di sini kita juga akan kerja selama kurang lebih 5, 10, sampai 15 tahun. Nanti bisa diefekkan kita butuh uang pensiun 20, 30 tahun. Jadi saat kita udah punya uang pensiun itu, ya udah kita pensiun, dan uang itu akan kita hantam di investasi dan kita akan tarik sesuai kebutuhan kita aja. Dan itu namanya pensiun. Nggak perlu kita mewah-mewah atau apa gitu. Pensiun artinya kita masih hidup dengan hidup tanpa bekerja, dan kita tidak menurunkan gaya hidup sama sekali. Itu artinya pensiun. Jadi gaya hidup kita sesuai kebutuhan. Kita nggak perlu bekerja. Kalau kita mau bekerja ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun kita bekerja, kita masih hidup dan kita masih hidup sampai kira-kira average umur kita mati. Dan kita bisa menikmati apa yang kita mau nikmati di umur kecil ini. Jadi seperti itu yang mau gue sampaikan di sini. Intinya, pop gue saat ini, uang itu adalah hutang. Dan tujuan gue sendiri mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya buat dilempar ke investasi untuk dana pensiun gue, supaya gue bisa bekerja sesuai keinginan gue di kedepannya. Dan selain itu gue juga akan menikmati hidup ini dengan tujuan yang gue ini. Karena apa? Karena gue tadi nonton sebuah anime dan gue ada satu kata yang sangat kena di gue gitu. Kata-katanya gini: banyak orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri dan bahkan sekitarnya. Oleh karena itu, kemiskinan bukan berasal dari sebuah negara, tapi dari malasan bekerja. Karena di sebuah negara yang maju, pasti tanpa orang malas bekerja, tidak akan adanya kemiskinan. Nah, oleh karena itu, mungkin saya paham bahwa saya kurang bekerja keras lebih giat lagi. Karena kalau kita bekerja keras tanpa bermalas-malasan, tidak mungkin rasanya kita akan tidak bekerja atau menghasilkan uang. Karena uang adalah format dari kerja keras orang. Baik, terima kasih. Gua Dex dari F Documentary. Kita ketemu lagi di video berikutnya.